Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadna hadatul batni fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Didik Sukardi. Ada beliau? Mungkin ada di rumahnya ya. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji Nalih, Bapak Haji Castup. Juga jamaah kita di sini ada Ustazuna Al-Mukarram Ustaz Al-Faizin Usman, guru kita. Juga ada Bapak Ardi Tanjung, ada Bapak Heri Purbaya, ada Bapak Gema Ardiadi, kemudian ibu-ibu kami di sini, ibu-ibu Solihah, Ibu Nopal, Ibu Fakhrunisa, dan ibu-ibu yang lain, serta para jamaah yang dapat mendengar dan menjangkau suara kami. Kami senantiasa mendoakan dari Masjid At-Tawabin, moga-moga semuanya dalam keimanan, keislaman, dalam rahmat, ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hari ini kita senantiasa dipenuhi dengan berkah, rezeki berlimpah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana jemaah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita bahagia dan bersyukur hari ini Sabtu pagi merupakan kegiatan rutin kita tematik Al-Quran. Akhirnya kita dapat menyelesaikan tuntas Asmaul Husna yang ke-99. Kalau dihitung-hitung kita mulai menguraikan Asmaul Husna ini tanggal 29 Agustus tahun 2020. Berarti hampir 3 tahun. 2 tahun 8 bulan kita baru bisa menyelesaikan Asmaul Husna. Ya Allah, ini termasuk kita istiqamah ya, termasuk kita sabar. Amin ya. Bisa melewati tantangan ujian sehingga kita bisa menikmati lezatnya, indahnya kebersamaan ini dalam ilmunya Allah yang terkait dengan Asmaul Husna. Yang ke-99 adalah As-Sabur. Allah yang Maha Sabar. Asmaul Husna itu diawali dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Kemudian diakhiri dengan As-Sabur, Allah Maha Sabar. Ada awal pembuka, ada akhir penutup. Artinya apa jemaah? Segala sesuatu yang diciptakan di alam ini itu karena rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Dan segala sesuatu
dapat terjadi dan tercipta di alam ini, apapun itu, benda apapun itu, makhluk apapun itu, karena kesabaran Allah. Jadi ini adalah puncak dari sifat Allah. Adanya apapun makhluk-makhluk ini karena kasih sayang Allah. Kemudian terciptanya segala makhluk di alam ini juga karena kesabaran Allah. Kalau Allah nggak sabar, tidak mungkin alam ini terjadi. Kalau Allah nggak punya kasih sayang, Ar-Rahman, tidak mungkin alam ini terjadi. Dan termasuk kita, kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita tidak akan bisa datang ke masjid ini. Juga kalau bukan karena kesabaran Allah, tidak mungkin kita dapat datang ke masjid ini. Ya. Jadi dengan rahman Allah, dengan kesabaran Allah, maka semuanya terwujud. Yang kita inginkan kan bukan apa maunya kita, bukan, tapi apa maunya Allah. Kalau apa maunya kita, alangkah bodohnya kita. Kita ini siapa sih? Dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, ya, dengan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Alangkah sulitnya mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu-ilmu, mendapatkan kekuatan. Jadi kita bisa melakukan apapun karena sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maunya Allah? Ya, maunya Allah yang baik-baik. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui apa maunya Allah yang baik-baik? Pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Alangkah entengnya hidup ini, alangkah lezat dan nikmatnya hidup ini kalau kita mengikuti apa maunya Allah. Ibarat kita naik pesawat, ya, terserah pesawat itu dibawa kemana, yang penting tujuannya nyampe. Jangan sampai kita protes kepada pilot jangan lewat sini, ya, mendingan lewat yang ini, nggak bisa. Memang itu sudah jalurnya, maunya pesawat lewat jalur itu sesuai petunjuknya. Itu contohnya. Ya, sama. Kalau kita mengikuti apa maunya Allah, pasti aman, pasti selamat, pasti bahagia, pasti berkah dunia sampai akhirat. Ujungnya kita mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Bisa jamaah ya? Jadi dalam apapun kita harus mengikuti apa maunya Allah. Dalam bicara, gimana bicara? Ikuti apa maunya Allah dan Rasul. Bicaralah yang baik-baik atau diam. Dalam berumah tangga, apa maunya Allah? Wujudkan rumah tangga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, kesejukan, kedamaian, perhatian. Kemudian mawaddah, penuh dengan gelora cinta membara. Tak putus-putusnya tuh cinta. Makin hari cintanya makin besar. Makin hari cintanya makin bergelora. Kemudian rahmat, penuh dengan kasih sayang. Makin nambah usia pernikahan, cinta dan kasih sayangnya bertambah. Gimana jemaah nih? Apakah cinta dan kasih sayangnya bertambah enggak sama pasangannya? Bertambah apa enggak? Ya, kita merasakan nih. Bagaimana rasanya? Kalau setiap kita ketemu sama pasangan hidup kita, makin cinta, makin sayang, nah berarti kita sudah mendapatkan mawaddah dan rahmat. Dan ini tidak mudah. Kalau kita tidak total mengikuti apa maunya Allah, ya tidak akan mendapatkan
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dalam keluarganya itu tidak mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, tidak akan lama itu. Nggak akan lama. Ya, pasti bawaannya panas. Ketemu sama pasangan hidup rasanya enak. Ya, bosan gitu ya. Ketemu selalu marah-marah, nggak ada senyum. Ya, nggak ada damai-damainya di situ. Kalau tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, begitu. Dalam bekerja pun kita harus begitu, apa maunya Allah. Jujurlah dalam bekerja. Ya, jangan suka lelet, ya, menyalahgunakan jabatannya dan lain sebagainya. Pada KM nih di masjid ini, bagaimana mengikuti maunya Allah? Ya, ikuti. Masjid ini harus hidup syiar agamanya, itu tanggung jawab paling besar daripada DKM. Paling pokok, paling tinggi, masjid ini mesti menghidupkan syiar agama, sholat jamaahnya terus ada, pengajiannya terus ada, ya. Kemudian silaturahminya di sini terus ada. Itu maunya Allah. Ya. Jangan dibayangkan berat, tidak. Kalau kita maunya Allah, justru sebenarnya untuk kebaikan diri kita. Tidak ada yang sulit kalau kita mau. Yang menyebabkan kita sulit karena hawa nafsu yang kita ikuti. Allah bilang kerjakan, nafsu mengatakan apa? Jangan. Nah, itu mempersulit. Coba kita laksanakan apa maunya Allah. Siap. Sami'na wa ta'na, mudah, enak. Walaupun terlihat tugasnya banyak, karena kita mengikuti maunya Allah, tidak terasa itu. Enak aja, enteng saja kita melaksanakan apa maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata-kata as-sabur memang tidak ada dalam Al-Quran. As-sabur itu, as-sabr, ya, itu ditunjukkan kepada manusia, ya, karena memang Allah itu pasti sabar dan menginginkan agar manusia itu bersikap sabar. Ya, kan yang menyuruh Allah sabar ya Allah, maka otomatis dia yang sesungguhnya pemilik kesabaran yang sempurna, yang sejati. Ya. Nah, di sini disebutkan dalam salah satu surat yaitu Al-Baqarah ayat 153. Ini sering kita dengar ini. Bahkan mungkin pernah kita sampaikan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat, terpanjang dalam Al-Quran. Kemudian jumlah katanya 6.221. Jumlah hurufnya 25.500 huruf. Karena Al-Baqarah ini panjang, membutuhkan 3 juz sekaligus. Dari juz 1 sampai juz 3. Ya. Di saking panjangnya surat Al-Baqarah ini membutuhkan 3 juz, dari juz 1 sampai juz 3. Nah, kemudian adanya kata-kata Al-Baqarah itu diambil dari ayat yang ke-67 sampai dengan ayat 71 yang artinya sapi betina. Ya. Mari kita melihat ayatnya. Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ibu-ibu di luar kedengaran gak suara saya ini? Kedengaran ibu-ibu? Alhamdulillah, ini soalnya soundnya agak kendala sedikit. Ya ayyuha artinya wahai sekalian. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Ista'inu mohonlah pertolongan. Bisabri dengan sabar. Wassalati dan salat. Inna sesungguhnya Allah ma'a bersama as-sabirin orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah memanggil kita dengan ungkapan yang sangat sopan dan sangat penuh dengan kasih sayang. Hai orang-orang yang beriman. Kita semuanya dipanggil dengan orang-orang yang beriman, yang percaya yakin bahwa Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad. Ista'inu mohonlah kalian pertolongan. Ini adalah ayat solusi. Dalam menghadapi apapun kesulitan, derita, ya, tantangan, ujian, hadapi dengan dua cara. Bisabri dengan sabar, wassalah dan dengan salat. Ini kalau Quran sudah bicara, pasti ini adalah pendidikan, bimbingan yang tepat, akurat dan terbaik. Ya, jadi mulai sekarang jamaah jangan bingung, jangan pusing menghadapi masalah apapun. Masalah rumah tangga, ekonomi, pendidikan, kesehatan, masa depan. Hadapi, selesaikan dengan dua cara saja, yaitu sabar dan sholat. Nah, ketika kita bisa bersabar menghadapi apapun, ternyata itu rahasia tersembunyi bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini ayatnya jelas ini. Jadi jangan ragu menghadapi apapun, kesulitan apapun. Kalau Allah sudah bersama orang yang sabar, mau apa lagi? Allah itu penyabar sempurnanya. Ya. Allah itu sabarnya sempurna. Kemudian kita bersama Allah yang maha sabar, selesai, beres urusan kita apapun itu, kesulitan kita apapun itu. Ya. Sikap sabar itu adalah sikap jiwa kita. Kemudian sikap sholat itu adalah sikap doa kita. Jiwa kita sabar ditambah dengan sholat. Sholat itu intinya kan doa. Ya. Doa yang paling lengkap itu ketika kita duduk antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Itu udah lengkap banget udah. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita, menyayangi kita, mencukupkan kebodohan kita, mengangkat derajat hidup kita, kemudian memberikan kita petunjuk, memberikan kita rezeki, ya, kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itu intinya.
Jadi dalam menyelesaikan masalah itu, kesulitan atau tantangan itu tidak cukup hanya jiwanya sabar. Kesabaran itu akan sempurna dan terbukti hasilnya kalau kita sempurnakan dengan sholat. Makanya kenapa umat Islam mesti sholat 5 waktu untuk menyempurnakan kesabarannya. Karena hidup ini berat. Hidup ini banyak tantangan dan ujian. Tidak cukup hanya bermodalkan sabar. Kalau hanya bermodalkan sabar, sabarnya ada batasnya. Sabarnya kamuflase. Tapi kalau pengen sabarnya langgeng, abadi, menjadi karakter utama kita, sabar itu mesti disempurnakan dengan sholat. Paham jemaah? Ya. Jadi jangan pede mengatakan sabar, sabar. Iya, saya sabar. Kalau enggak sholat, ya sabarnya itu tidak akan teruji. Jadi sabar adalah sikap hati dan jiwa kita. Kemudian sholat adalah sikap doa kita. Ya, agar semua apapun ujian, masalah, tantangan, cobaan, godaan dapat kita lewati dan Allah memberikan pertolongan. Jadi jamaah mulai saat ini kalau ada yang mengatakan sabar, ya terima saja. Ya terima kasih. Ternyata anak kecil pun bisa ngomong sabar ya, saking pentingnya yang namanya sabar. Seandainya bayi bisa ngomong mungkin bisa mengatakan sabar. Sabar mama walaupun saya rewel ini, kan anak mama ini. Kalau seandainya ya, bayi itu bisa ngomong sabar, akan mengatakan sabar. Coba lihat anak-anak kita. Ya, anak yang kecil-kecil yang bisa bicara itu, kalau temannya berbuat hal yang mungkin menurutnya tidak baik, sabar dong gitu. Jadi anak-anak TK sudah bisa mengatakan sabar. Jadi saking pentingnya namanya sabar ini dibutuhkan oleh semua orang. Bahkan oleh penjahat pun mereka butuh yang namanya sabar. Kalau kita berhasil mencuri, kita harus sabar melihat keadaan, situasi. Jangan terburu-buru. Jadi dalam reaksi, aksi, ya. Orang-orang jahat pun membutuhkan namanya kesabaran. Bahkan bisa jadi mereka lebih sabar dari kita. Banyak itu penjahat-penjahat itu sukses dalam menjalankan misinya. Ya, bandar narkoba sukses menjual narkobanya karena dia sabar. Perampok sukses merampok bank karena dia sabar. Ya kan? Jangan sampai kesabaran kita kalah dengan para penjahat. Justru kesabaran itu kita yang harus miliki. Ya. Jadi kesabaran ini sebenarnya untuk kita sesungguhnya. Hakikatnya. Bukan untuk para penjahat. Artinya apa jamaah? Kesabaran itu dibutuhkan oleh semua orang. Baik oleh orang baik-baik atau oleh orang yang jahat. Karena inti kesabaran itu dalam Islam sabar itu maknanya 4. Ridha, tenang, tangguh dan yakin. Itu dalam Islam makna sabar itu 4. Apa jamaah? Ridha, terus tenang, tangguh dan yakin. Itu mana sabar ada 4. Ridha, terus tenang, tangguh dan yakin. Nah, jangan saya saja yang bicara ini. Ya, jamaah juga harus bicara. Ya, kita harus saling berkomunikasi. Ya. Ini pada kan tanda-tanda ini. Ini tanda-tanda ini. Mari kita melihat agar pemahaman kita tentang sabar ini lebih dalam lagi, lebih benar lagi, kita melihat uraian dalam syairnya. Salatullah salamullah
ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. As-sabur itu artinya maha sabar Allah Ta'ala dalam menentukan apa saja, tepat akurat tak ada cacatnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menurut syair ini as-sabur artinya Allah maha sabar dalam menentukan, menetapkan, memutuskan apa saja. Ya. Setelah diputuskan, ditentukan, maka akan terjadi dengan tepat, akurat, tidak ada cacat, sempurna adanya. Coba lihat kesabaran Allah ini. Allah menciptakan manusia sangat-sangat sempurna. Allah menciptakan hewan sangat sempurna. Allah menciptakan langit sangat sempurna. Allah menciptakan bumi sangat sempurna. Allah menciptakan laut sangat sempurna. Itu dari kesabaran Allah menentukan, menetapkan dan memutuskan. Saking sempurnanya ciptaan Allah ini sampai kita tidak bisa menguraikan kehabisan kata-kata. Maka kita disuruh untuk berzikir, mengakui, mensyukuri atas semua ciptaan yang sangat sempurna ini. Kita membaca kalimat-kalimat yang pendek, tetapi itu adalah suatu ungkapan, pengakuan betapa Allah itu maha sempurna kesabarannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz almarhum Arifin Ilham sampai akhir hayatnya membimbing para jamaah dengan zikir ini untuk menyadarkan jamaahnya dan kita semuanya betapa Allah itu sangat sempurna kesabarannya. Biasanya yang dilantunkan seperti ini. Kita sama-sama benar-benar kita jiwai ini kalimat ini. Ini kalimat suci, kalimat para malaikat, kalimat para nabi dan waliullah, dan kalimat di surga nanti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya kalimat ini sudah memenuhi hati jiwa kita, pikiran kita, maka mulut kita tidak akan sanggup untuk berkata kotor. Karena sudah ada zikir-zikir terbaik. Seandainya anak-anak kita tahu, remaja-remaja pemuda kita tahu zikir ini begitu besar manfaatnya dalam kehidupan, maka tidak akan berani untuk menghina temannya, mencaci maki temannya dengan sebutan-sebutan yang merendahkan.
ya, menjulukinya dengan hewan, dengan hal yang hina. Nah, ini kita ajarkan kepada anak kita kalimat ini supaya kalimat ini akan membimbing akhlaknya. Jangan sampai dengan mudahnya mencela temannya, mencela keluarganya, ya, mencela saudaranya dengan kalimat-kalimat penghinaan. Ya, ini kita betul-betul kita ajarkan dan kita tularkan kepada anak-anak keturunan kita. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada guru untuk mendidik mereka. Kalau dengan guru kan terbatas saat ketemu. Kalau dengan bapak ibu 24 jam bersama anak kita. Maka kewajiban pokok kita adalah membimbing anak-anak kita dengan sikap sabar kita, dengan mengajarkan kalimat-kalimat suci seperti ini. Allah itu tak salah lagi nadanya, maaf ya. Allah itu tak tergesa-gesa menciptakan apapun saja sesuai waktu ditentukannya untuk kebaikan makhluknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah itu dalam menentukan apapun, ya, ciptaannya itu tidak tergesa-gesa, ya, tidak terburu-buru. Kalau memang belum waktunya diciptakan, ya belum. Ya, umpamanya seorang istri yang sudah menikah, ada kan yang hamilnya cepat, ada yang lambat, itu kan maunya Allah. Itu adalah bentuk kesabaran Allah. Tidak tergesa-gesa dalam arti itulah yang terbaik untuk ciptaannya. Nah, kita jangan menyalahkan, ya, jangan mengeluh, ya. Umpamanya kita kepengen jadi orang kaya, umpama, ya, udah berjuang sana sini, udah berdoa, udah tahajud, kok enggak kaya-kaya, ya. Itu kan terserahnya Allah, enggak tergesa-gesa Allah. Ada saatnya mungkin nanti kita kaya, mungkin di usia berapa, sabar saja. Kalau memang waktunya kita kaya, kita akan kaya. Jadi kita tidak bisa memaksa Allah di sini. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berdoa, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hikmahnya dengan ditundanya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, supaya kita selalu ingat Allah. Karena khawatir kalau semua dikasih ini, apa maunya semua dikasih, biasanya lupa diri, nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi doa, akhirnya timbul kesombongan. Jadi adanya sesuatu yang bersifat penundaan itu untuk kebaikan kita, untuk keselamatan hidup kita. Allah itu tak akan menunda hal yang baik bagi setiap hamba, terjadi tepat pada waktunya, dengan baik benar sempurna. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Termasuk Allah begitu cepatnya menciptakan sesuatu, mewujudkan sesuatu. Ya, itu juga bagian dari bentuk kesabaran Allah, ya, yang diberikan. Kalau seandainya di antara kita begitu cepatnya sesuatu yang kita mohonkan, bahkan ada orang belum berdoa saja sudah terwujud apa yang diinginkan dalam hatinya saja tuh. Pengen ini, pengen itu, pengen umrah umpama, ya.
pengen umroh, ya, pengen haji, atau pengen rumah, atau pengen mobil umpama ya. Ada orang baru kepengen saja, Allah sudah menjawab begitu cepatnya. Ada orang sudah doanya udah siang malam, usahanya udah ibarat kata kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Segala macam ikhtiar sudah dilakukan. Tapi kok nggak terwujud juga. Ya tenang. Belum waktunya itu, belum saatnya. Serahkan kepada Allah. Ya. Yang penting kita dalam melakukan apapun selalu nyambung kepada Allah. Ketika kita diberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, bersyukur. Ingat, ini dari Allah, jangan sombong. Ketika kita sulit, susah, sabar. Ini juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman itu tidak pernah salah dalam menyikapi. Ketika dia ada lapang, alhamdulillah. Ya. Dan membutuhkan kesabaran. Ya, ternyata sabar itu tidak hanya ketika dalam kesulitan. Dalam kelapangan pun kita mesti sabar. Kan ada orang ketika lapang apa aja dipengenin. Apa aja dibeli, itu enggak sabar itu. Kita mesti sabar untuk menggunakan harta benda kita. Kalau enggak penting jangan dipakai. Kalau penting dan butuh silakan dipakai. Untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Kita pun sebagai seorang hamba mesti bersabar di alam dunia. Sabar melaksanakan perintahnya. Sabar menjauhi larangannya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena Allah Tuhan kita maha sabar, kita pun berusaha jadi orang sabar. Walaupun kesabaran kita tidak akan mungkin dapat sama dengan kesabaran Allah. Tuhan gak mungkin. Kesabaran yang dia maksud di sini adalah sesuai dengan batas-batas yang ada dalam diri manusia. Ya. Kita masih bersabar dalam 3 hal. Pertama, sabar dalam taat melaksanakan perintahnya. Seperti sholat, sabar. Ada orang sholat gak sabar, buru-buru. Karena yang terpikir adalah pekerjaannya, dunianya. Sholatnya terburu-buru. Sabar kita sholat. Sholat berjamaah mungkin imamnya agak panjang. Ya sabar, jangan gerutu jamaah ya. Ya sabar ikuti sholat jamaah. Ya. Sabar dalam melaksanakan perintahnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan puasa. Mudah-mudahan ya 2 bulan lagi kita akan berpuasa bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat umur sampai dan kita bersabar melakukan puasa Ramadan. Dan ternyata semua perintah-perintah yang Allah berikan itu cara kita untuk melatih kesabaran kita. Kalau kita terus taat beribadah seperti ini, melaksanakan perintahnya, akan terbentuk karakter sabar itu. Coba luar biasa. Allah mendidik hambanya dengan ibadah yang demikian banyaknya. Ini untuk melatih kesabaran kita. Puasa bayangkan 1 bulan kita dididik menjadi orang yang sabar. Sholat 5 waktu coba. Sampai kita meninggal dunia. Belum lagi sholat-sholat sunnah. Itu semua mendidik agar kita menjadi orang yang sabar. Jadi mestinya orang Islam itu makin nambah umurnya makin sabar. Karena sudah dilatih kesabarannya dengan aneka macam ibadah. Baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah.
Ya, demikian. Juga yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangannya. Dan ini berat ya. Berat. Ya. Ini perlu adanya kesadaran tinggi. Orang kan kecenderungannya senang berbuat hal-hal yang dilarang. Karena itu maunya nafsu. Dan berat untuk taat kepada Allah. Karena itu bukan keinginan nafsu. Ya. Jadi jangan kira orang yang berbuat jahat itu mereka tidak bahagia. Mereka bahagia, mereka senang. Karena mengikuti hawa nafsu. Cuma kebahagiaannya, kesenangannya itu semu. Ya. Kalau bahasa agamanya namanya istidraj. Istidraj itu seolah-olah dikasih tapi dibenci. Seperti kita nih. Nih ambil nih. Kelihatannya kita ngasih nih. Contohnya. Nih Pak Gama ambil nih. Kelihatannya Pak Gama dikasih enggak. Tapi sebenarnya itu enggak dikasih. Diolok-olok aja. Ya. Nah, bagi orang yang memiliki hawa nafsu yang besar, senang dia. Tidak merasa itu diolok, istidraj. Ya. Pada saatnya nanti akan mendapatkan akibatnya. Ya, mendapatkan azabnya. Mereka kelihatan senang, tetapi sesungguhnya di balik itu ada azab yang menunggu. Sama seperti kita mancing, ya. Ada ikan nih narik pancing kita, diulur tuh pancing. Ikan senang banget tuh dapat umpan yang mungkin nggak ada di laut atau sungai itu. Ini umpan yang baru ini. Ditarik, ya, ditarik, senang tuh. Ya, udah senang. Begitu sudah masuk ke dalam, ditarik sama tukang pancing. Baru berasa. Kalau seandainya ikan bisa teriak-teriak itu. Nyesel nih kenapa saya makan umpan ini. Sepertinya ini makanan terlezat. Tapi ini malah menyakiti diri saya. Nah baru manusia itu sadar. Ketika sudah habis waktunya diberikan kesempatan oleh Allah untuk tobat. Tapi nggak mau juga. Ditarik kayak pancing itu, baru sadar. Nah terakhir akan sadar ketika sakaratul maut. Nah baru kebayang-bayang itu dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dosa pernah membentak suami, umpama. Dosa pernah membentak istri, dosa semua itu. Jangan kira nggak dosa itu. Dosa pernah kasar sama anak. Dosa pernah kasar sama istri. Dosa pernah kasar sama suami. Dosa juga itu. Kalau nggak tobat, nggak cepat minta maaf, khawatir nanti terlambat. Begitu sakaratul maut baru kebayang-bayang. Kayak Fir'aun. Begitu sudah tenggelam di Laut Merah, baru dia mengakui kesalahannya. Oh ternyata benar. Saya ini bukan Tuhan. Apa yang dikatakan Nabi Musa dan Harun